Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardana Neswari Almastin, NIM A420180084 dari kelas 6D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS mata kuliah evolusi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imam Fatkur Rahman. Pertanyaan yang pertama yaitu, beberapa teori evolusi tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Alasan seorang muslim perlu belajar evolusi yang pertama, yaitu belajar dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat penting. Sehingga hampir setiap saat manusia tak pernah lepas dari aktivitas belajar. Apalagi dalam konsep Islam terdapat keyakinan yang menegaskan bahwa belajar merupakan kewajiban dan berdosa bagi yang meninggalkannya. Dengan belajar tersebut dapat memperoleh kesuksesan dalam pengembangan potensi-potensi seseorang. Beberapa aspek psikologis aktivitas belajar itu misalnya motivasi, penguasaan keterampilan, dan ilmu pengetahuan, pengembangan kejiwaan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, yaitu teori evolusi sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Karena pada Al-Quran telah tercantum teori evolusi seperti penciptaan alam semesta, penciptaan kehidupan, dan penciptaan manusia. Sehingga kita sebagai umat muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk mempelajarinya. Yang ketiga, yaitu evolusi bermanfaat bagi kehidupan. Karena adanya evolusi berdampak secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. Contohnya, prinsip-prinsip biologi evolusi dapat membantu dalam menemukan enzim-enzim, protein sintesis, dan senyawa-senyawa organik lainnya untuk memahami teknik-teknik genetika. Lalu, ilmu evolusi dapat digunakan untuk memahami pola penyebaran penyakit atau resistensi mikroba terhadap antibiotik dan penyakit-penyakit genetik atau pengembangan vaksin. Oleh karena itu, dengan belajar ilmu evolusi dapat mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Yang pertama, pengertian evolusi. Evolusi adalah penurunan atau pewarisan genetik dengan modifikasi atau dapat diartikan sebagai perubahan komposisi genetik pada suatu populasi dari generasi ke generasi. Maksud dari evolution as theory and fact yaitu yang pertama, evolusi merupakan teori dalam artian evolusi memiliki banyak opini atau memiliki banyak spekulasi yang akan diuji kebenarannya. Teori merupakan fakta. Dalam artian tersebut, evolusi mempunyai bukti-bukti yang sangat banyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa evolusi adalah suatu teori yang tepat dan terdapat fakta di dalamnya yang akan dijelaskan dengan didukung oleh kerangka mekanistik untuk menjelaskannya. Selanjutnya, nomor 3, proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekombinasi gen, gen flow, genetic drift, dan seleksi alam. Jelaskan bagaimana kelima mekanisme tersebut bekerja sehingga dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, atau dengan kata lain berevolusi. Yang pertama yaitu mutasi. Mutasi adalah perubahan acak dalam urutan DNA, dalam gen atau kromosom dari organisme hidup. Mereka juga dapat digambarkan sebagai kesalahan penyalinan di dalam DNA. Mutasi dapat terjadi secara spontan atau acak.
tetapi dapat juga dipicu oleh banyak faktor internal dan eksternal lainnya, seperti racun, zat kimia, dan radiasi. Seperti pada gambar ini, terjadi perkawinan antara dua kumbang yang berwarna sama, tetapi salah satu kumbang memiliki kromosom atau gen coklat, sehingga akan memiliki salah satu anakan berwarna coklat karena salah satu gen pembawaan dari orang tuanya tadi. Selanjutnya, rekombinasi gen. Rekombinasi gen adalah perkawinan silang secara acak dan bebas dengan hasil kombinasi yang baru. Contohnya pada kuda American Saddlebred dengan Arabian yang akan menghasilkan keturunan berupa National Show Horse. Lalu yang ketiga ada gen flow. Gen flow ini adalah setiap pergerakan individu atau materi genetik yang dibawanya dari satu populasi ke populasi lainnya atau melakukan migrasi. Contohnya pada gambar ini. Terdapat dua populasi kumbang. Yang pertama terdapat kumbang berwarna hijau dan kumbang berwarna coklat. Kumbang berwarna coklat ini akan bermigrasi ke populasi kumbang berwarna hijau. Di sini akan terjadi perkawinan sehingga kumbang berwarna coklat ini akan menjadi semakin banyak lagi. Selanjutnya, yaitu genetic drift. Genetic drift adalah perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi berukuran kecil, akibatnya yang terjadi karena kejadian yang acak. Biasanya disebabkan oleh bencana besar dalam pembentukan koloni baru oleh sejumlah kecil individu. Seperti pada gambar ini, terjadi perkawinan secara acak, sehingga akan mempunyai anakan yang memiliki kromosom yang berbeda. Di sini, anakan yang mendominasi yaitu kumbang berwarna coklat, karena gen kumbang berwarna coklat lebih banyak daripada gen yang berwarna hijau. Lalu ada seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana spesies beradaptasi dengan lingkungannya. Seleksi alam ini mengarah pada perubahan evolusioner ketika individu dengan karakteristik tertentu memiliki tingkat kelangsungan hidup atau reproduksi yang lebih besar daripada individu lain dalam suatu populasi dan menurunkan karakteristik genetik kepada keturunannya. Seperti pada gambar ini, seekor iguana akan memakan kumbang-kumbang berwarna hijau karena kumbang berwarna hijau ini lebih menarik dan lebih terlihat dibandingkan kumbang-kumbang berwarna coklat yang ada di pohon-pohon. Sehingga lama-kelamaan kumbang berwarna hijau tersebut akan menjadi sedikit. Lama-kelamaan kumbang berwarna coklat ini akan lebih mendominasi daripada kumbang berwarna hijau. Sekian mungkin jawaban UTS yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.